You go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit. Let's roll. Let's roll. Let's roll. Pull your panties down. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aman Arif. Sekolah saya di SMK Negeri 1 Karangdadap, kelas 10 PO1. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan alat-alat yang ada di bengkel. Let's go. Adalah salah satu jenis alat tangan yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dan mur dengan bentuk menyerupai huruf T. Alat ini memiliki ganggang panjang yang memberikan daya ungkit lebih besar, sehingga memudahkan penggunaan dalam mengencangkan atau melepaskan baut dengan lebih efisien. Fungsi dan kegunaan kunci T: membuka dan mengencangkan baut. Digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut pada bagian mesin, kendaraan, atau peralatan lainnya. 2. Memberikan daya ungkit lebih besar. Dengan bentuk T, pengguna dapat menggunakan kedua tangan untuk memberikan tekanan lebih kuat saat memutar baut. 3. Meningkatkan efisiensi kerja. Memudahkan teknisi atau mekanik dalam pekerjaan yang membutuhkan pelepasan dan pemasangan baut secara cepat. 4. Dalam berbagai bidang umum digunakan dalam industri otomotif, bengkel motor, elektronik, dan konstruksi. 5. Tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang berukuran kecil untuk elektronik dan yang lebih besar untuk keperluan kendaraan atau mesin berat. Jelaskan bagaimana cara menggunakan kunci T dengan benar. Langkah menggunakan kunci T. Pilih kunci T yang sesuai. Pastikan kunci T yang akan digunakan memiliki ukuran yang sesuai dengan baut atau mur yang ingin Anda kencangkan atau kendurkan. 2. Pasang kunci T pada baut atau mur. Pasang kunci T pada baut atau mur dengan memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang baut atau mur. 3. Kencangkan atau kendurkan baut atau mur. Putar kunci T searah jarum jam untuk mengencangkan baut atau mur, atau putar kunci T berlawan arah jarum jam untuk mendorongkan baut. Adalah alat penjepit serbaguna yang menyerupai huruf C. Alat ini digunakan untuk menahan atau menjepit benda kerja agar tidak bergerak selama proses pengerjaan. Ciklem sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pertukaran kayu, pekerjaan logam, hingga otomotif. Fungsi ciklem adalah untuk menahan benda kerja. Ciklem digunakan untuk menahan benda kerja pada posisi saat dipotong, dibor, atau dilem dengan cara lain. Benda kerja. Ciklem dapat digunakan untuk menjepit 2 atau lebih benda kerja bersamaan, misalnya saat merekatkan 2 potong kayu atau logam. 3. Mengamankan benda kerja. Ciklem digunakan untuk mengamankan benda kerja agar tidak bergerak saat proses pengerjaan sedang berlangsung, sehingga menghasilkan pekerjaan presisi dan aman. Bagian-bagian ciklem. 1. Rangka atau badan. Bagian utama yang berbentuk C terbuat dari besi atau baja yang kuat untuk menahan tekanan dan gaya penjepit. 2. Ulir. Batang ulir yang terpasang pada rangka berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan penjepit. 3. Bantalan penjepit. Bagian bersentuhan langsung pada benda kerja, biasanya terbuat dari logam, dilapisi karet atau bahan lain untuk melindungi permukaan benda kerja dari kerusakan, dapat berputar atau tetap tergantung pada model ciklem. 4. Mur atau baut pengunci. Komponen yang dibuat pada lengan ulir untuk mengunci posisi penjepit, menentukan beberapa kuat ciklem mengencangkan benda kerja. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan ciklem. Pertama-tama, putar mur searah berlawanan jarum jam. Lalu kita menggunakan lempeng untuk objek
pengepresannya. Lalu masukkan lempeng ke dalam ciklemnya. Jika sudah, kita putar mur searah jarum jam sampai bersentuhan dengan lempengnya. Ballpen hammer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memukul permukaan pelat. Alat ini memiliki dua bagian utama, yaitu bagian bola bal berbentuk bola dan digunakan untuk memukul dan membentuk permukaan logam. Dua, bagian palu membentuk datar dan digunakan untuk memukul dan menghaluskan permukaan logam. Berikut adalah bagian-bagian ballpen hammer. Hammer, bagian utama bola bal berbentuk bola dan digunakan untuk memukul dan membunuh logam. Palu berbentuk datar digunakan untuk memukul dan menghaluskan permukaan logam. 3, tangkai, bagian pegangan ballpen hammer. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ballpen hammer. Pertama-tama, peganglah ballpen hammer dengan sangat kuat. Lalu pukul perlahan-lahan. Kunci pasring adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut atau mur yang memiliki bentuk ring atau cincin. Kunci pasring memiliki rongga yang sesuai dengan ukuran baut atau mur, sehingga dapat mengencangkan atau melepas baut atau mur dengan lebih aman dan efektif. Karakteristik kunci pasring: 1. Rongga yang sesuai dengan ukur baut atau mur. 2. Digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut atau mur yang memiliki bentuk ring atau cincin. 3. Lebih aman dengan efektif daripada kunci pas atau kunci soket. 4. Tersedia dalam bentuk ukuran dan berbagai bentuk ukuran. Pasring: 1. Lebih aman dan efektif daripada kunci pas atau kunci soket. 2. Dapat mengencangkan atau melepas baut atau mur dengan lebih kuat. 3. Tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. 4. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Contoh penggunaan kunci pasring: mengencangkan melepas baut atau mur pada mesin. 2. Mengencangkan atau melepas baut atau mur pada kendaraan. 3. Mengencangkan atau melepas baut atau mur pada peralatan industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kunci pasring. Pertama-tama, pastikan kunci pasring dalam kondisi baik dan tidak rusak. 2. Pilih kunci pasring yang sesuai dengan ukuran baut atau mur yang akan dikencangkan atau dilepas. 3. Pastikan permukaan baut atau mur bersih dan kering. Langkah-langkah menggunakan kunci pasring: 1. Pegang kunci pasring dengan kuat dan stabil. Masukkan ujung kunci pasring ke dalam baut atau mur. 3. Pastikan kunci pasring terpasang dengan baik dan tidak longgar. 4. Putar kunci pasring searah jarum jam untuk mengencangkan baut atau mur. 5. Putar kunci pasring berlawanan arah jarum jam untuk melepas baut atau mur. 6. Pastikan baut atau mur telah dikencangkan atau dilepaskan dengan baik. Alat-alat yang ada di PLTR, dan sekiranya ada salah ataupun ucapan yang saya sampaikan sekiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.